Istana Berhantu, kisah cinta tragis seorang putri dan cerita hantu lainnya. Château de Compiègne, yang terletak di jantung wilayah Picardy, Prancis, adalah sebuah istana yang megah namun elegan yang telah menyaksikan berabad-abad sejarah. Arsitekturnya yang megah dan taman-taman luasnya menceritakan kisah-kisah tentang jamuan kerajaan yang mewah, intrik politik rahasia. Bahkan bisikan legenda hantu yang telah diturunkan melalui generasi. Di antara legenda yang paling memikat adalah kisah seorang putri muda, yang cerita cinta tragisnya telah terjalin dengan lorong-lorong berhantu di Château ini, sebuah kisah yang begitu memilukan sehingga seolah-olah menggema melalui dinding-dinding istana itu sendiri. Putri Louise, seorang putri yang lembut dan cantik dari keluarga bangsawan yang berpengaruh, dilahirkan ke dalam dunia yang penuh dengan hak istimewa dan harapan. Sejak kecil, ia diajari untuk membawa dirinya dengan anggun dan penuh kewibawaan layaknya seorang bangsawan. Hidupnya telah dipetakan dengan cermat oleh keluarganya yang berkuasa. Ia akan menikah dengan baik, mengamankan aliansi yang akan semakin memperkuat kekuatan keluarganya. Namun Louise, seperti banyak orang sebelumnya, tidak bisa begitu saja dibentuk oleh ekspektasi kaku yang diberikan kepadanya. Di balik penampilannya yang anggun, ada sebuah api, keinginan untuk sesuatu yang lebih dalam daripada kehidupan yang sudah ditentukan untuknya. Suatu musim panas, saat Château berdengung dengan kehidupan kerajaan yang tenang, Putri Louise bertemu dengannya. Dia bukan seorang pangeran, bahkan bukan bangsawan. Dia adalah seorang prajurit, seorang pemuda tampan dengan mata gelap yang penuh misteri, pesonanya secepat senyumannya. Mereka bertemu secara kebetulan di taman luas Château, di mana harum bunga mawar dan lavender memenuhi udara. Mata mereka bertemu di tengah taman mawar, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Seolah dunia di sekitar mereka berhenti sejenak untuk memungkinkan hal yang mustahil terjadi. Pada saat itu, cinta pun mulai menyala. Pada awalnya, pertemuan mereka tidak lebih dari sekadar perjumpaan singkat. Percakapan yang dicuri di bawah pohon ek besar, di mana hati Louise berdebar dengan kegembiraan dan ketakutan. Ia tahu risikonya, ia tahu akibatnya, tetapi di pelukannya, semuanya tidak berarti. Sentuhannya membuatnya lupa akan statusnya, kewajibannya, dan kehidupan yang telah direncanakan oleh keluarganya. Mereka berdua berjalan di jalur-jalur berkelok taman Château, jari-jari mereka menyentuh saat berbagi janji-janji yang dibisikkan di bawah langit yang diterangi cahaya bulan. Hatinya, yang sebelumnya terikat pada kewajiban kelahirannya, kini hanya berdegup untuknya. Namun seperti halnya semua cinta terlarang, rahasia itu tidak dapat tetap tersembunyi selamanya. Keluarga Louise, yang sangat menjunjung tradisi dan aturan ketat aristokrasi, akhirnya mengetahui hubungan mereka. Pengungkapan ini seperti petir di tengah dunia Château yang sepi. Orang tuanya, marah karena penolakannya terhadap rencana mereka yang sudah disusun dengan cermat, segera memerintahkan agar ia memutuskan semua hubungan dengan prajurit itu. Perintah itu final. Hubungan itu harus berakhir, apapun biayanya. Namun biaya yang harus dibayar lebih berat daripada yang bisa ditanggung Louise. Terisolasi di Château, terputus dari dunia yang pernah dikenalnya. Hati Louise pun layu. Ia dilarang bertemu dengan kekasihnya, dan meskipun ia memohon, meratap, bahkan menangis untuk cintanya, keluarganya tetap teguh. Hari demi hari, beban hati yang hancur semakin berat. Kesedihannya menjadi selubung yang membungkus dirinya, meredupkan cahaya yang dulu bersinar di matanya. Suatu malam yang tak terlupakan, ketika aula besar Château bergema dengan suara makan malam keluarga yang tak bisa ia hadiri, Louise mendapati dirinya berada di kamarnya. Menatap keluar jendela menuju taman yang diterangi cahaya bulan. Dalam kesunyian ruang itu, pikirannya beralih menjadi gelap. Malam itu dipenuhi kesedihan. Hidup yang ia impikan telah terlepas dari genggamannya, dan kini, jiwanya dipenuhi dengan kehampaan yang mendalam dan penuh rasa sakit. Dikatakan bahwa pada malam yang penuh badai itu, dengan guntur yang menggelegar seperti murka para dewa, Putri Louise mengambil keputusan terakhirnya. Ia naik ke puncak menara tertinggi Château, gaun putihnya berkibar seperti hantu di angin. Berdiri di tepi, ia melihat taman yang gelap itu untuk terakhir kalinya, wajah kekasihnya menghantui pikirannya. Dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, ia melangkah ke dalam jurang. Keesokan paginya, tubuh tak bernyawa Louise ditemukan di bawah menara. Kecantikannya dan kelembutannya selamanya padam oleh nasib kejam yang dipaksakan keluarganya. Sejak saat itu, Château tidak pernah benar-benar sama lagi.
Orang-orang setempat berbisik bahwa roh Putri Louise tidak pernah pergi. Kesedihan dan keputusasaannya, yang begitu kuat dan mendalam, membuatnya terikat pada Cate. Para pengunjung dan staf seringkali berbicara tentang kehadirannya, terutama dalam keheningan malam. Mereka mengatakan bahwa terkadang, di dalam salon besar, tempat para tamu kerajaan dahulu bercengkerama, terdengar suara samar, seperti desahan lembut, sebuah hembusan kesedihan yang seolah melayang dari dinding-dindingnya. Ada juga yang mengklaim bahwa, pada saat senja, sosok hantu wanita dengan gaun putih yang berkibar muncul di jendela menara tempat ia mengakhiri hidupnya. Dikatakan ia berdiri di sana, memandang dengan penuh kesedihan pada taman yang gelap di bawahnya, menunggu cinta yang tak akan pernah ia miliki. Namun bukan hanya Putri Louise yang dikatakan menghantui Cate tersebut. Selama berabad-abad, Cate telah menjadi saksi dari kehancuran perang, terutama pada era Napoleon. Para prajurit yang berjuang dan mati demi Prancis dikabarkan masih berkelana di bayang-bayang. Salah satu roh yang disebut-sebut adalah roh seorang prajurit muda, yang namanya telah lama terlupakan oleh sejarah, tetapi jiwanya sepertinya tetap terikat dengan lorong-lorong Cate ini. Prajurit itu, seperti Putri, adalah korban dari keadaan, seorang pria yang hidup dan mati untuk sebuah tujuan yang tidak dapat ia kendalikan. Hantu prajurit itu sering terlihat di lorong-lorong yang remang, mengenakan pakaian militer yang compang camping. Dikatakan bahwa, di tengah malam yang sunyi, terkadang terdengar suara langkah sepatu yang menggema di koridor, hanya untuk menemukan sosok prajurit itu berdiri dekat tangga besar, wajahnya terlindung oleh kesedihan. Peristiwa aneh lainnya sering terjadi di dalam Cate, tempat-tempat yang tiba-tiba menjadi dingin tanpa alasan, lampu-lampu yang berkedip dan mati tanpa sebab. Serta perasaan tidak bisa dijelaskan seolah-olah sedang diawasi. Beberapa orang percaya bahwa dinding-dinding Cate itu menyimpan kenangan masa lalu yang penuh dengan cinta, kehilangan, dan kerinduan. Dan roh-roh yang menghantui lorong-lorong ini bukan hanya khayalan belaka, mereka adalah gema dari orang-orang yang pernah hidup, yang pernah mencintai, dan yang nasibnya selamanya berubah di dalam dinding-dinding kuno Cate ini. Dan begitulah, Cate de Compiègne tetap menjadi tempat yang penuh dengan kemegahan dan kesedihan, ruang-ruang yang dipenuhi dengan bisikan mereka yang pernah berjalan di lorong-lorongnya. Roh Putri Louise dan prajurit tanpa nama, bersama dengan mereka yang kisahnya hilang ditelan waktu, terus mengembara di kamarnya, selamanya terikat dengan istana. Cerita tragis mereka menggema sepanjang masa. Cate ini mungkin adalah tempat sejarah, tetapi ia juga adalah tempat hantu, sebuah monumen berhantu bagi kekuatan abadi cinta, kesedihan, dan roh-roh gelisah yang tidak dapat menemukan kedamaian.